You be saying no, 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 no. Then saying yes, yes, yes. 'Cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my, 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 my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mukarromah. Saya dari Prodi PGSD semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid. Saya dari Prodi PGSD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila. Saya dari Prodi PGSD semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita, saya Prodi PGSD semester 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merlius Nandar. Saya dari program studi PGSD semester 1. Kami semua dari kelompok 6, yang mana pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang filosofi naturalisme dalam pendidikan sekolah dasar. Naturalisme adalah filosofi pendidikan yang menekankan pembelajaran melalui pengalaman langsung dengan alam. Filosofi ini penting dalam pendidikan SD karena membangun keterampilan berpikir kritis. Anak-anak belajar mengamati, bertanya, dan mencari tahu melalui pengalaman langsung. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting untuk memahami dunia di sekitar mereka. Mengembangkan keterampilan sosial dan emosional. Aktivitas di alam seperti bermain bersama teman, bekerja sama dalam proyek, dan mencegahkan masalah, membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial dan emosional yang penting untuk kehidupan mereka. Meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Bermain di alam memberikan manfaat kesehatan fisik dan mental. Aktivitas fisik di luar ruangan membantu anak-anak tumbuh sehat dan mengurangi stres. Menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan melalui pengalaman langsung dengan alam. Anak-anak belajar menghargai keindahan dan pentingnya alam. Hal ini dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi, filosofi naturalisme penting dalam pendidikan sekolah dasar karena menekankan pendekatan yang selaras dengan perkembangan alami anak. Ada beberapa alasan kenapa filosofi ini penting. Yang pertama, menghormati perkembangan alami anak. Pendidikan di SD berdasarkan filosofi ini dirancang untuk menghormati tahapan perkembangan kognitif, emosional, dan fisik anak tanpa memaksakan sesuatu yang tidak sesuai dengan usianya. Yang kedua, belajar melalui pengalaman. Anak-anak belajar lebih baik ketika mereka terlibat dengan lingkungan sekitar melalui eksplorasi, observasi, dan praktek nyata, seperti belajar sains di alam atau menghitung menggunakan benang kontrek. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan rasa ingin tahu, motivasi anak untuk mengeksplorasi dunia di sekitarnya secara bebas, sehingga merangsang kreativitas dan rasa ingin tahu mereka. Jadi, filosofi pendidikan adalah cara pandang atau pemikiran mendalam tentang tujuan, proses, dan makna pendidikan. Secara sederhana, ini adalah landasan yang membantu kita memahami mengapa dan bagaimana kita mendidik seseorang. Filosofi pendidikan membantu menentukan tujuan pendidikan, misalnya, apakah pendidikan bertujuan untuk menciptakan individu yang cerdas, berakhlak, mandiri, atau mampu berkontribusi pada masyarakat. Filosofi pendidikan juga menjelaskan bagaimana cara terbaik untuk mendidik, misalnya, dengan memberikan kebebasan, berekspresi, mengajarkan nilai-nilai moral, atau melibatkan siswa secara aktif dalam belajar. Setiap filosofi memiliki fokusnya seperti pendidikan yang berpusat pada anak, progresifisme, nilai-nilai moral, idealisme, keteraturan alami, naturalisme, atau manfaat praktis pragmatisme. Penerapan filosofi
naturalisme di kelas sekolah dasar dapat dilakukan dengan berbagai cara yang menghargai perkembangan alami anak dan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Sebagai contoh yang pertama, saat pelajaran sains tentang tanaman, siswa diajak menanam bibit dan mengamati pertumbuhan secara langsung. Contoh yang kedua, dalam pelajaran fisika sederhana, siswa diminta bermain dengan benda-benda seperti balon atau perahu kertas untuk memahami konsep daya apung dan tekanan udara. Contoh yang ketiga, saat belajar matematika, guru menggunakan benda konkret seperti kerikil atau daun untuk menghitung dan mengajarkan konsep penjumlahan atau pengurangan. Filosofi pendidikan naturalisme menekankan bahwa pendidikan harus selaras dengan hukum alam dan perkembangan alami anak. Tokoh utama dalam aliran ini percaya bahwa anak sebaiknya belajar melalui pengalaman langsung dengan lingkungan, bukan melalui metode pembelajaran yang kaku dan otoriter. Naturalisme dalam pendidikan menekankan kebebasan, eksplorasi, dan pembelajaran berbasis pengalaman, sehingga anak dapat berkembang sesuai dengan potensi alaminya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip naturalisme, pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna. Anak-anak bisa belajar dari alam, melakukan eksplorasi, dan menemukan sendiri jawaban atas pertanyaan mereka. Hal ini tidak hanya meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga menumbuhkan rasa percaya diri dan kemandirian. Selain itu, pendidikan berbasis naturalisme membantu anak lebih menghargai lingkungan, yang penting untuk membangun generasi yang peduli terhadap alam. Saya juga melihat bahwa dalam sistem pendidikan saat ini masih banyak pendekatan yang terlalu menekankan pada kedisiplinan dan ketaatan, yang kadang melambatkan kreativitas anak. Jika filosofi naturalisme lebih diterapkan, maka pendidikan bisa lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak.